Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Sehat luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Risto. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberkati kami Bapak. Amin. Terima kasih ya. Aku mau presensi dulu ya, Nak ya. Jelita Manik, Desri Sipayu, Siti. Oke. Berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya, Nak ya. Berarti kita ada 20 orang. Baik. Biar semakin semangat dan biar semakin fokus mengikuti pelajaran Ibu kali ini, Ibu mau buat satu ice breaking melatih kefokusan kalian, ya. Cluenya adalah ikuti apa yang saya katakan. Apa cluenya, Nak? Ikuti apa yang saya katakan. Bagus. Ikuti apa yang saya katakan. Berarti kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke, kita mulai. Kita mulai, siap ya? Ayam. 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 Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Berapa ayam? Berapa ayam? Nah, dia yang fokus. Sekali lagi, cluenya adalah ikuti apa yang saya katakan. Perforator. 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 Arsip. Arsip. Perforator. Perforator. Berapa arsip? Berapa arsip? Ada yang bilang 7 siapa? 7. Masih ada satu orang yang gak fokus ya, tapi udah hampir keseluruhan fokus. Jadi itu ya, Nak ya, penting kita pagi-pagi itu fokus. Jadi kalau sudah fokus, sudah semangat? Sudah bisa kita mulai pelajaran kita hari ini? Sudah? Baik. Apa definisi dari pemberhentian? Ya, Rifka. Pemberhentian pegawai adalah keputusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Ya, ada siswa yang diberhentikan dan tidak mengikuti kegiatan belajar lagi seperti kalian. Diberhentikan dia dari sekolah, ya. Cabut atau malas atau tidak datang ke sekolah, tidak masuk ke dalam kelas secara berulang-ulang kali. Itu akan berdampak sama dirinya sendiri dan juga sekolah. Ya, karena kalaulah anak seperti itu tidak diproses di sekolah, pasti teman-temanmu yang lain juga ikut-ikutan, saya pun jadi ikut-ikutan. Itu makanya ada dibuat itu pemberhentian, ada dibuat pemutusan. Nah, itulah yang mau kita analisis sekarang. Itulah yang mau kita pelajari sekarang mengenai sebab-sebab dari pemberhentian itu. Ya, materi kita sekarang adalah sebab-sebab dari pemberhentian. Ibu ambil dari kompetensi dasar 314 menerapkan pemberhentian pegawai, ya, dan kompetensi keterampilannya adalah melakukan pemberhentian pegawai. Dengan tujuan pembelajaran, nanti setelah mengamati video, nanti ada video yang Ibu tampilkan. Lalu kita mengadakan diskusi, lalu kita ada mengadakan tanya jawab, ya. Kalian diharapkan mampu mengemukakan apa yang menjadi alasan-alasan pemberhentian pegawai di perusahaan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis perbedaan pemberhentian dengan hormat dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sekarang kalian amati tayangan video berikut ini. Nanti PT Unilever Indonesia di Rungkut, Surabaya untuk melakukan aksi demo. Dalam foto tampak ratusan pria dan beberapa wanita yang berkerumun untuk menggelar demo. Bukan tanpa alasan mereka melakukan aksi demo itu. Diketahui hal yang menyebabkan terpicunya aksi tersebut dikarenakan pihak dari PT Unilever Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak dengan ratusan karyawannya yang diperkirakan totalnya ada 750 orang. Mereka merasa dirugikan dan terus menyuarakan tuntutannya atas PT Unilever Indonesia yang melakukan PHK secara sepihak. Videonya jelas? Oke. Ibu mau kita bentuk kelompok. Ya, satu kelompok
5 orang. Berdasarkan tayangan video tersebut, apa yang menjadi penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan? Ibu beri waktu 10 menit. Kalian bisa saling berdiskusi sama teman-temannya. Ya. Bisa saling berdiskusi, bisa saling tukar pendapat mengenai video yang sudah kalian saksikan tadi. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Boleh tunjuk tangan. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1, silakan. Karena pegawai malas bekerja. Ya, menurut kelompok 1, PHK itu terjadi karena pegawainya malas bekerja. Dari kelompok lain, ya silakan kelompok 2. Penyebab PHK adalah yaitu pegawai melakukan kesalahan. Ya, menurut kelompok 2, pegawainya melakukan kesalahan. Ayo, kelompok 3, 4. Silakan kelompok 4. Pegawai tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja atau atasan. Ya, kelompok 4 mengatakan pegawai tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja atau atasan. Terima kasih. Kelompok 3. Penyebab karyawan PT Unilever di PHK adalah kemungkinan besar pencapaian target sangat minim, tidak sesuai data yang ditawarkan perusahaan tersebut, sementara itu karyawan harus tetap digaji. Penyebab karyawan di PHK adalah terjadinya kebangkrutan sebuah perusahaan. Iya, perusahaannya bangkrut katanya. Ada lagi? Ya, silakan. Pergantian pegawai atau menerima kembali pegawai baru. Ganti pegawai lama menjadi pegawai baru. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompoknya. Di sini ada LKPD yang akan dibagikan. Kita halaman 9 di lembar LKPD yang sudah dibagikan. Jadi isi dari informasi permasalahan yang ingin kalian analisis adalah ada 118 PNS ya, melakukan tindak pidana korupsi. Namun PNS tersebut masih bekerja dan masih menerima gaji. Nah, kalian perhatikan lain. Setelah membaca permasalahan di LKPD, Anda diajak untuk menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 maupun PP atau Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017. Dengan langkah kerja yang pertama kita sudah membentuk kelompok. Yang kedua, analisis. Apakah tepat jika pegawai tersebut berhenti atas kemauannya sendiri? Selanjutnya, sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, jelaskan jenis pemberhentiannya seperti apa yang seharusnya diberikan kepada 118 PNS tersebut. Nanti hasil diskusi kalian itu kalian tuangkan ke halaman 11. Hasil diskusinya dituangkan ke halaman 11. Silakan didiskusikan. Nanti setelah diskusi nanti kita akan mengadakan presentasi singkat. Oke? Mana hukum dari ekonomi? Oke, kelompok 3 ya. Silakan. Menurut kelompok Anda, apakah tepat jika pegawai tersebut berhenti atas kemauannya sendiri? Tidak, karena PNS tersebut diberhentikan oleh pemerintah atas kesalahannya. Nomor 2, menurut kelompok Anda, siapa yang tepat diberikan kepada beliau? Jawabannya, pemberhentian secara tidak menghormati karena melanggar sumpah janji PNS. Iya. Oke, kasih plus untuk kelompok 3. Menurut kelompok Anda, sanksi apa yang tepat diberikan kepada beliau? Sanksi penjara seumur hidup atau pidana penjara? Pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 1 juta. Ya, itu dari mana kamu ambilnya? Dari Undang-Undang KSN atau PP? Apa?
tugas tambahan untuk memperbaiki nilai kelompok kalian. Paham ya? Sudah? Selanjutnya, perhatikan pada yang KPD kalian itu ada tes formatif. Itu ada 5 soal pilihan berganda. Itu silakan dikerjakan di lembar jawaban pada halaman 7. Baik, benar yang selesai, silakan dikumpul. Biar langsung ibu nilai. Silakan dikumpul. Biar langsung ibu nilai. Evi, Cayati, Siti, dan Monica. Mereka mendapat nilai 100. Kelompok yang lain mendapat nilai 80. Kelompok 1 itu salah di nomor 3. Seharusnya jawaban nomor 3. Apa seharusnya jawaban nomor 3? Pensiun. Jadi memang bisa dikatakan ini jauh lebih bagus nilai kalian dibandingkan minggu lalu, tes formatif minggu lalu. Benar ya? Berarti memang sudah meningkat. Dan sudah ada bahkan yang mendapat nilai 100. Oke. Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Cuman dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebab-sebab pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai di PNS yaitu melalui 2 cara, yaitu dengan pemberhentian tidak hormat dan pemberhentian hormat. Pemberhentian pegawai di perusahaan melalui 2 cara, yaitu pemberhentian atas keinginan perusahaan, kedua pemberhentian atas keinginan pegawai, ketiga atas penyebab lainnya. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk esainya nanti dikerjakan di rumah, itu sebagai tugas kalian untuk PR kalian di rumah. Untuk pelajaran kita minggu depan, kita masuk pembuatan dokumen-dokumen pemberhentian pegawai. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan untuk menutup dengan doa. Kami Sekian